Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wala sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, menyebut asma Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya di pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul bermajelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja keduanya merupakan sumber kebaikan setiap hamba, sumber petunjuk, panduan untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Terlebih pagi ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Bulan ini sangat agung, sangat mulia, dengan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Maka sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, perkenankan kita saling mengingatkan tentang fadilah dari bulan ini. Kita perlu untuk kembali murojaah, kembali mengingat-ingat tentang keutamaan yang sangat agung di bulan ini, setidaknya karena beberapa alasan. Yang pertama, karena agar kita ini memahami fikih aulawiyat, ya, fikih skala prioritas, ya. Agar kemudian kita mampu untuk mengisi hari-hari yang mulia ini dengan amalan-amalan terbaik, ya. Dan ini perlu pemahaman yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, laisal aqilul ladzi ya'lamul syarra minal khair. Orang yang berakal itu bukanlah sekedar orang yang tahu ini buruk, ini baik.
innamal aqilul ladzi ya'lamu khairal khairain wa syarra syarrain. Adapun orang yang berakal adalah orang yang paham, mengetahui yang terbaik dari beberapa yang baik, ya, untuk dia dahulukan, untuk dia amalkan sehingga mendapatkan kebaikan yang paling tinggi. Dan orang yang memahami di antara keburukan yang paling kecil buruknya agar terhindar dari keburukan yang lebih besar. Amalan di bulan ini sangat banyak, pun begitu juga dengan larangan-larangan sangat banyak. Dengan kita memahami fikih aulawiyat, kita akan bisa menghindari keburukan yang besar dan bisa mendapatkan kebaikan secara maksimal. Yang kedua, bahwa di antara prinsip seorang muslim, di antara prinsip seorang yang beriman adalah memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu hadir dari ketakwaan dalam hati. Di ayat yang ke-30 surat Al-Hajj, Allah juga sebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara prinsip dalam kehidupan seorang muslim adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan, memuliakan apa yang Allah muliakan, dan menghinakan sesuatu yang Allah hinakan. Serta sesuatu kalau Allah anggap biasa, ya kita jadikan biasa. Ini prinsip. Jangan dibalik sesuatu yang mulia dianggap biasa, disia-siakan, dilalaikan. Sesuatu yang biasa malah dipeng-pengke, padahal biasa, ya. Atau malah yang lebih parah, sesuatu yang hina malah dimuliakan, ya. Jangan sampai kebalik. Sekali lagi, seorang muslim di antara prinsipnya adalah memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, menghinakan sesuatu yang Allah hinakan. Dan kalau sesuatu itu Allah anggap biasa, ya kita jadikan biasa, ya. Agar kemudian, ya, kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ada orang-orang yang tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, atau bahkan mungkin di tempat-tempat yang mulia, tapi keberadaannya tidak dimaksimalkan dalam aneka macam ketaatan, sehingga dia kehilangan pahala yang sangat besar, dan bahkan boleh jadi dia justru bermaksiat di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, wal'iyadzubillah, sehingga dia mendapatkan akibat dosa yang lebih besar. Maka penting untuk kita selalu mengingat kembali tentang kemuliaan dari bulan ini. Yang ketiga, bahwa kemuliaan bulan ini, kemuliaan yang ada di bulan ini hanya akan kita dapatkan kalau kita mengamalkannya, ya. Kemuliaan itu akan didapatkan bagi yang mau mengamalkan.
Kalau cuman sekedar mengetahui keutamaan ini, keutamaan itu, tapi nggak diamalkan, maka sama saja tidak ada pahalanya. Ya. Jadi kemuliaan sesuatu, keutamaan sesuatu akan didapatkan kalau kemudian kita mau mengamalkannya. Ya, ini yang penting untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang mulia, sampai-sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah amalan itu sampai pun jihad fi sabilillah? Nabi kita mengatakan, sampai jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya, dengan dirinya, lalu dia kembali pulang, tinggal namanya saja, yaitu orang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah, baru pahalanya bisa mengalahkan amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka jemaah sekalian, di antara amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan ini atau di 10 hari pertama ini, yang paling tinggi adalah haji dan umrah. Nah, tentu sudah nggak mungkin lagi kita di sini ya. Tinggal kita mendoakan saudara kita yang sudah ada di Mekah sana agar lancar dalam ibadah mereka, dan kita berdoa semoga Allah juga berikan kesempatan pada kita di tahun-tahun yang akan datang bisa berkunjung ke Baitullah, bisa berhaji dan umrah. Ya. Kemudian amal lainnya adalah dengan memperbanyak zikir. Ya, di antaranya takbir, tahlil, dan tahmid. Ya, kalau di Indonesia diistilahkan dengan takbiran. Ya, meskipun istilah ini enggak dikenal oleh orang Arab. Ya, orang Arab orang ngerti takbiran gitu apa gitu. Tapi itu istilah yang ada di sini dan enggak apa-apa. Ya. Dan takbiran yang dimaksud dalam istilah kita itu terbagi dua, yaitu takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali, boleh 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Kapan waktunya? Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Lalu yang takbir muqayyad terikat dengan waktu salat fardu, dimulainya setiap selesai salat fardu dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Disunnahkan untuk membaca dzikir-dzikir tadi. Ya. Kemudian amal lain yang dianjurkan adalah berpuasa. Berpuasa, kalau mampu dari tanggal 1 itu baik sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian dikenal dengan puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya.
Dan bagi jamaah haji di tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah, rukun haji yang paling tinggi, Al-Hajjul Arafah. Puncak dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, jadi puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Definisinya adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu pula wukuf di Arafah, definisinya adalah wukuf yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian awal kalender hijriahnya berbeda antara negara Saudi Arabia dengan negara yang lain? Maka masing-masing menggunakan penghitungan kalendernya sesuai daerahnya, sesuai negaranya. Tahun ini delalahnya beda, okay? Ya. Jadi tanggal 7 Juni, ya, yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah, negara Saudi dan negara Indonesia masing-masing melihat ru'yatul hilal, ya. Karena di antara metode yang Nabi ajarkan untuk menentukan awal Dzulhijjah adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah juga karena melihat hilal. Nah, pada tanggal 7 Juni kemarin, 29 Dzulqa'dah, di Saudi itu cetha welo-welo ketok hilalnya, nggih, kelihatan hilalnya, cetha welo-welo. Karena jelas di sana kan wong jarang mudan, jarang mendung, kelihatan jelas. Sehingga tanggal berapa? 8-nya adalah tanggal 1 Dzulhijjah gitu. Atau maaf, tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu mereka melihat hilal, sehingga tanggal 7-nya itu tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan di Indonesia dengan hisab maupun dengan ru'yah tidak kelihatan itu. Sehingga pada tanggal 7 Juni kemarin di Saudi itu tanggal 1 Dzulhijjah, di Indonesia masih 30 Dzulqa'dah. Karena Nabi mengatakan, fa in ghumma alaikum fa atimmul iddata 30 yauma. Kalau hilal enggak kelihatan, sempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Jadi enggak ada masalah. Oleh karena itu, bagi kita yang di Indonesia tahun ini puasa Arafahnya besok, karena bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Makaten nggih, paham ini? Ya, jadi puasa Arafah kita besok. Insya Allah kita berniat untuk puasa Arafah karena keutamanya besar. Saumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa Arafah itu aku berharap, kata Nabi kita, dapat menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan yang sangat besar. Sekali lagi, keutamaan ini akan didapat kalau diamalkan. Nek ora diamalkan yo ora ento kan gitu. Dan yang perlu dipahami lagi Bapak Ibu, puasa Arafah itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita punya kemampuan, kesempatan untuk berpuasa besok, alhamdulillah. Kalaupun ada di antara kita, di antara saudara kita yang mungkin berhalangan, mungkin punya uzur, mungkin karena sakit, mungkin karena safar, mungkin karena dia terlambat bangun untuk tidak sahur lalu sulit baginya puasa, atau dia punya pekerjaan berat yang harus diselesaikan sehingga sulit baginya untuk berpuasa. Maka kalau kita mendapatkan ada saudara kita nggak berpuasa, ya jangan dicela, jangan dicela. Uang itu cuma sunnah kok.
Ya, jangan dicela, jangan disindir-sindir, jangan digibah. Ya, puasa Arafahnya sunnah, mencela orang lain haram. Ya. Jangan sampai jenengan mengamalkan sunnah, mendapatkan sunnah, caranya malah haram. Nggak boleh. Kalau iso poso alhamdulillah, nek ora poso ya nggak akan berdosa, nggak ada masalah. Ya. Ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, amalan lain yang sangat utama untuk dikerjakan di bulan ini, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari Nahr dan hari Tasyrik. Berkurban. Ya, ini akan kita kaji hikmah atau keistimewaan dari ibadah kurban ini. Ya, kita akan bahas tentang keutamaan dan juga kedudukan ya ibadah kurban ini. Ya. Tentu bagi yang punya kemampuan. Tentunya bagi yang punya kemampuan untuk berkurban. Entah dengan onta, tapi di sini nggak ada. Ya. Atau dengan sapi ataupun kambing dan domba. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Di antara hal yang menunjukkan hal itu, pertama, bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sejak umat terdahulu. Setiap nabi-nabi juga mengamalkan ibadah kurban itu. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ada syariat kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya. Bagi setiap umat kami jadikan kepada mereka penyembelihan. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah, menyebut Allah atas apa yang diberikan kepada mereka berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari hewan ternak, berupa hewan ternak. Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan kalian Tuhan yang satu. Sesembahan kalian itu satu. Falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kepada Allah hendaklah kalian berserah diri dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh, kepada orang-orang yang tunduk. Jadi sejak zaman dulu kurban itu sudah ada. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Kisahkan, bacakan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam dengan benar. Id qarraba qurbanan. Ketika dua anak Adam ini berkurban, fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Qala la'aqtulannak. Yang enggak diterima kurbannya ngomong sama yang diterima kurbannya, aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan yang diterima kurbannya mengatakan, Allah itu hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau kisah tentang dua putra anak Adam ini. Jadi Nabi Adam itu dengan istrinya beliau Hawa punya anak, setiap kali lahir kembar, perpasangan.
Disebutkan Hawa itu melahirkan 20 kali. Jadi anaknya pinten? 40, setiap lahir kembar. Setiap lahir kembar. Nah, yang dua pertama itu namanya Qabil, lebih tua 2 tahun dari adiknya Habil. Ya. Qabil berpasangan dengan seorang saudarinya bernama Iklimah, bukan Rahimah ya, atau Qayyimah deh. Ya. Dan Habil pasangannya Labuda. Ya. Syariatnya saat itu setiap anak itu boleh menikah dengan yang tidak bareng lahirnya saudaranya, karena satu rahim nggak boleh menikah. Ya, orang liane lagi seperti itu anaknya. Maka Habil menikah dengan Iklimah, Qabil menikah dengan Labuda, kan gitu. Tapi delalahnya Iklimah itu lebih cantik rupawan dibandingkan Labuda. Maka si Qabil ini iri. Wong kuwi sing lair bareng aku kok, sedulurku kok aku lebih berhak, lebih cantik istilahnya gitu. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menengahi, ya. Lalu mengatakan kepada dua putranya Qabil dan Habil, silahkan berkorban. Yang diterima korbannya yang berhak untuk menikah dengan Iklimah tadi. Ya, maka Habil mengorbankan 1 ekor domba yang gemuk besar karena dia seorang peternak, sedangkan si Qabil berkorban dengan hasil buminya. Tapi karena berkorbannya atas dasar hasad, atas dasar iri, ya, dia berkorbannya dengan yang biasa-biasa saja. Dan akhirnya ya, yang diterima oleh Allah adalah korbannya si Habil dengan disambar api, ya, diterima, sedangkan si Qabil enggak. Nah, mengetahui itu kemudian si Qabil membunuh saudaranya si Habil, dan inilah pembunuhan pertama kali dilakukan oleh si Qabil itu. Intinya jamaah sekalian, ibadah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian sampai pada Nabi Ibrahim, dan juga diteruskan terus sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dianjurkan, diperintahkan kepada semua. Sebagaimana salat juga diperintahkan kepada semua nabi-nabi. Semua nabi itu salat. Semua nabi salat, meskipun salatnya beda-beda. Nabi-nabi dahulu juga puasa juga sama, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutibal alal ladzina min qablikum. Orang-orang terdahulu juga puasa, meskipun syariatnya berbeda-beda. Sama dengan kurban juga begitu. Maka ini menunjukkan keagungan dari ibadah kurban. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa ibadah kurban itu menunjukkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu menunjukkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat tadi, liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, fa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Allah yang satu, ya. Jadi kurban itu diantara syiar Allah yang harus ditampakkan. Makanya kalau kurban itu jangan sembunyi-sembunyi. Kurban itu ditampakkan, dibawa ke tanah lapang, dibawa ke masjid agar dilihat, bukan malah disembelih di kamar. Enggak, karena kurban itu syiar, jadi ditampakkan, ya. Ditampakkan syiar itu, ya. Dan bahkan jamaah sekalian, ya, bahkan jamaah sekalian, kurban itu, ya, kurban itu bukan salah satu ibadah yang Allah cintai, tapi bahkan syaitan pun, iblis pun suka dengan kurban.
Artinya apa? Artinya syaitan dan iblis berusaha untuk menjadikan manusia itu berkorban untuk jin, berkorban untuk syaitan. Kita lihat dalam film-film ya, cerita terdahulu kan, para penyembah matahari, para penyembah jin itu kan mereka mengorbankan, ya, bahkan mengorbankan manusia loh. Ada yang menyembahkan anak gadis, ya, ada yang mempersembahkan binatang, macam-macam, ya. Indonesia juga banyak, ya, ada yang mempersembahkan ayam, ya, ada yang mempersembahkan kepala kerbau, ya, macam-macam. Jadi ini juga kurban, jadi juga dicintai oleh setan, dicintai oleh jin, jamaah sekalian. Ya, jangan dikira, ya, jangan dikira. Di daerah kita pun juga banyak, ya, orang yang berkorbannya bukan karena Allah. Ada yang berkorban bukan karena Allah, tapi kurbannya dengan tujuannya selain Allah. Ada yang karena jembatan, karena proyek, ya, bikin proyek kurban dulu, ya. Maka ini syirik, jamaah sekalian, kesyirikan. Tapi ada juga yang maidun itu, Ustaz, tapi kan pas nyembelih baca bismillah. Baca bismillah betul. Hah? Kira-kira saya nyembelih nih pas dimotong baca bismillah betul. Hah? Pak Kliwan pengalaman saja ini. Hah? Baca bismillah betul. Baca. Jadi hukumnya gimana? Halal atau haram? Hah? Kan baca bismillah, halal apa haram? Hah? Baca bismillah kan? Ya. Hah? Riban? Tujuannya. Baik, saya jelaskan sedikit. Kalau terjadi kontradiksi antara ucapan dengan amalan hati, maka yang dijadikan barometer adalah hatinya. Jadi ono ucapan di lisan beda dengan hati, yang diambil sebagai patokan hukum adalah hatinya. Itu mana? Emang Ustaz tahu hati nih wong? Tambah angel tuh. Emang Ustaz tahu hati nih wong? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengetahuinya dengan indikator yang nampak oleh mata, dan itu bisa diringkas dalam 4 hal: tempat, waktu, ritual, pasca kejadian. Kuis, indikator untuk mengetahui amalan tadi ada 4. Siapa yang bisa sebutkan? Ayo, angkat tangan dulu. Yang pertama siapa? Pak Warno, Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah tempat, waktu, ritual, dan pasca. Siap. Hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah le mineral. Buatan. Jadi indikatornya 4 tadi. Tempat. Contoh nih, kalau pas bikin proyek jembatan, leh nyembelih ning ngisor jembatan. Pertanyaannya, kenapa kudu ning ngisor jembatan? Kenapa kudu ning ngisor wit gede? Kenapa kudu ning pinggir laut? Kalau tidak ada sesuatu dalam hati, enggak akan seperti itu. Kalau tidak ada keyakinan lain dalam hati, enggak akan disembelih di situ. Kenapa enggak disembelih di sini aja? Banyak orang langsung bisa dibawa pulang, ya. Tempat. Kedua, waktu. Pertanyaannya, kenapa leh motong harus di waktu tertentu? Kadang ngudokke tanggal 1 Suro. Kenapa harus Senin Kliwon? Emang kalau legi kenapa gitu loh? Jadi kenapa kalau tidak ada sesuatu keyakinan yang lain di hati, nggak mungkin itu, nggak mungkin kok kutu dino kuwi ngene iki lho. Paham ya Mas saya? Waktu, tempat, sampun waktu. Yang ketiga, ritual. Ada aneh-aneh yang diminta itu. Contohnya, kenapa kudu pitik ireng kabeh? Nek ono blereke ora kanggo. Kenapa harus hitam semua, harus cemani? Kenapa harus kepala kerbau?
Kenapa harus sapi? Kenapa harus dilarung di laut misalnya? Ini kan ritual. Kalau nggak ada keyakinan dalam hati sesuatu yang lain, nggak mungkin. Ini indikator namanya. Kayak bar dilarung kok nek tenggelam, diterima. Nek balik, wah ono sing kurang iki. Baleni meneh. Nah, ini kan berarti ada sesuatu keyakinan lain dalam hati. Ya. Yang keempat, pasca. Artinya setelah ritual itu, bagaimana dengan perasaan di hati? Ya, pamane bar melakukan ritual itu, kemudian setelah itu hasilnya baik. Ya, bar melakukan ritual, panene wapi. Kan sesuatu yang lain. Wah, iki wingi bar kuwi iki apik. Bar ngelarung kepala kerbau di negara konoha sana. Ya, bar kuwi terus ngomong, wah iki sing jaga laut api, alhamdulillah sing jaga laut api. Alhamdulillah bener, tapi setelah itu syirik, nggak boleh itu. Ya, paham ya? Jadi ibadah kurban itu juga disukai oleh syaitan. Ya, maka berhati-hati. Yang ketiga, ya. Ibadah kurban adalah ibadah yang selalu dikerjakan Nabi tiap tahun. Nabi tiap tahun berkurban. Ya, tiap tahun berkurban. Dan saya Utsaimin itu mengingatkan, yang iso kita itu kalau berkurban tuh tidak harus sing spesial banget, nggak harus gitu. Sing sederhana pun boleh sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan, ya, maka berkorbanlah meskipun dengan batas yang minimal, gitu kan. Ya. Nabi itu dan satu kurban tuh bisa untuk keluarga, gitu. Nabi aja untuk semua keluarga beliau cuman nyembelih satu kambing, padahal bojone songo. Lan jenengan sing bojone kursi siji wae rapopo gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh. Nabi tiap tahun kurban dan satu untuk semua keluarga. Ya. Kecuali Nabi pada waktu haji wada. Pada waktu haji wada Nabi itu menyembelih hadiyu kurbannya itu sampai 100 onta. Iya itu Nabi. 100 onta dan beliau sembelih sendiri 63. Sisanya diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. 100 onta. Satu onta itu paling ora 50 juta loh nih. Keping 100 para sangar. Sangar tuh subhanallah Nabi. Jadi Nabi sampai setiap tahun ya, tiap tahun berkurban, maka ini menunjukkan perhatian yang luar biasa atas ibadah ini. Ya. Yang keempat, ya, kurban itu afdalu ibadatil maliyah, ibadah harta yang paling afdol di bulan ini. Kurban, ya. Kan kita ini ada ibadah fisik, ya, ada ibadah harta, dan kurban ini adalah ibadah harta yang paling baik. Sering digandengkan dengan sholat, ya, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorban juga karena Tuhanmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sholatku dan sembelihanku, kurbanku, ya, lillah. Jadi Allah menggandengkan antara kurban dengan sholat karena kedua-duanya adalah ibadah yang sangat dicintai Allah, ibadah yang afdal. Sholat itu ibadah fisik paling afdal, berkorban ibadah harta yang paling afdal. Kurban lebih afdal dari sedekah pada bulan ini jamaah sekalian. Apa dalilnya? Di antaranya adalah hadis Nabi. Jadi dahulu ada salah seorang sahabat yang punya ide baik, niatnya baik, niatnya itu apik, karepe niku apik. Apa niatnya sahabat ini? Pas tanggal 10 Dzulhijjah sebelum sholat Idul Adha, ini satu orang sahabat ini menyembelih kambing. Niatnya
Niatnya itu apik, men nggo dagingnya sing pertama kali dimakan. Gitu loh. Nah nek ngenteni start kan suwe. Iya toh? Nek sebelum start kan langsung dipotong dimasak, nanti orang-orang selesai sholat wis cemepak karek mangan gitu loh. Niatnya apik mboten? Niatnya apik niku niate. Ning carane keliru carane. Delalah niku keliru gitu loh. Ya, niatnya bagus itu. Niatnya bagus oh, sahabat itu senang dengan kebaikan kok. Karepe gek engko dagingku sing dipangan pertama kali oleh Rasul, oleh para sahabat gitu. Tapi ketika dilapor pada Nabi, kata Nabi, syatuka satu lahmin. Iki kambingmu sing iki gur daging biasa, sedekah. Idbah ukhra makanaha. Potong yang lain supaya jadi kurban. Ya akhirnya ganti gitu. Intinya adalah, poinnya adalah bahwa daging kurban lebih afdal dari sedekah tadi gitu lah, gitu ya. Jadi sahabat itu subhanallah, mereka tuh karena bersegera dalam kebaikan, subhanallah gitu. Sampai itu sidik meneh nanggung izin. Yang ke 5 ya, kurban itu adalah alamat atau tanda orang yang bertakwa ya, tanda orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj 37, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya hewan kurban itu, tetapi yang sampai pada Allah adalah taqwa minkum. Bapak Ibu, Islam itu agama yang sangat menghargai proses ya, proses. Darah hewan kurban, dagingnya itu enggak sampai kepada Allah, enggak. Yang sampai adalah takwa. Takwa kita proses ya, dan takwa itu dalam hati. Sedangkan takwa itu definisinya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan berkurban kita itu telah melaksanakan perintah Allah. Dan sekali lagi, menyembelih itu ibadah ya, menyembelih sendiri itu ibadah, seperti sholat juga ibadah, puasa juga ibadah, maka menyembelih itu juga ibadah. Jadi ketika orang berkurban itu sebenarnya dia sudah beribadah kepada Allah. Adapun daging-daging yang dibagikan kepada fakir miskin itu kedua itu kedua. Yang utama adalah ibadahnya dulu, itu perintah Allah. Makanya dianjurkan sahibul kurban itu nyembelih dewe, karena waktu dia menyembelih itu sudah beribadah itu. Ini gue sing profesional tapi ya. Nih saya mohon maaf, saya tuh nggak profesional. Bukan nggak mau, bukan, kok nek malah kesuwen gitu. Ya. Jadi dianjurkan sahibul kurban itu menyembelih sendiri. Kenapa? Karena pas menyembelihnya itu tuh ibadah gitu. Nggih, padha karo jenengan salat. Ibadah kan salat. Semakin banyak salat semakin banyak ibadah. Menyembelih juga begitu. Menyembelih itu ibadah. Sehingga sahibul kurban dianjurkan motong sendiri nek wani. Nek ora wani dianjurkan melihat, hadir ya. Hadza min kawailaika, hadir. Nek rano maka panitia hendaknya membuat rekaman videonya, ditutuki nanti ke yang punya, kan gitu. Pertanggungjawaban. Terakhir Bapak Ibu, sejam itu lebih soal. Terakhir ya, ibadah kurban itu bentuk kesyukuran pada Allah ya, bentuk kesyukuran pada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, Al-Kautsar enggak terhitung ya. Maka wujud syukurnya dengan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka diantara tanda orang yang banyak bersyukur itu banyak sholat dan banyak menyembelih. Nabi itu sholatnya diceritakan sampai bengkak kakinya, saking suwene, saking oke. Aisyah tanya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau
berpayah-payah seperti itu padahal Allah sudah ampuni dosa Anda yang lalu akan datang. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakuro. Apakah tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Maka di antara ciri orang yang bersyukur itu dengan memperbanyak ibadah salat, dan Allah gandengkan fasholli li rabbika wanhar. Maka di antara kesyukuran kita atas nikmat harta yang Allah beri, maka dengan berkurban. Oleh karena itu, bagi yang punya kelapangan rezeki di bulan ini, mari berkurban. Mari berkurban. Sekali lagi tidak harus yang spesial. Minimal paling ambillah patas paling minimal lah. Ya, paling murah kambing pinten? 1,5 enten mboten? Onten jare Pak Kliwon niku. Jarene ada, kalau ada ya enggak apa-apa gitu loh. Coba kita penggali. Kita penggali. Kadang-kadang kita ini, tuku HP 5 juta kuat, nggih mboten? Tuku HP tiap tahun ganti pindho kuat. Tuku wedhus pisan wae angel. Ya kan? Ya mari kita evaluasi diri kita kan gitu. Ya. Tuku sepatu, tuku baju, keporo tuku udut bendino ya kuat. Tapi gandeng tuku wedhus ya ora kuat ya, subhanallah. Maka mari kita tunjukkan ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya makanya dengan nabung boleh. Ini ada yang lebih menarik lagi. Kalau panjenengan mampu nggih, nek mampu ini. Jenengan berkurban itu. Ya, ini nasihat dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kalau pas kurban itu, jenengan coba beli lalu pelihara sendiri, gemukkan sendiri, potong sendiri. Itu ada sensasi yang ada lain itu. Ada nilai lebih, ada pahalanya lebih. Pahala memelihara, ya, pahala menggemukkan, pahala motong, pahala bagi-bagi, macam-macam itu. Beda kalau sing terima dadi langsung jedat. Ya itu pahalanya besar, tapi kalau mampu untuk memelihara sendiri, wah kisah kurban tahun ngarep tuku cempe saya iki. Dipelihara dewe, digemukkan sendiri, itu ada letihnya, ada keringatnya, ya, ada lelahnya, itu ada pahalanya itu di situ. Ya maka mari bagi yang punya kemampuan kita berkorban. Sekali lagi yang punya kemampuan. Nek mboten ki ya nerima wae kan gitu. Ya, kalau enggak mampu ya menerima. Okay. Ini beberapa keutamaan ya dan keistimewaan dari ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang baik buat kita untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala.